Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel terbaik seregional Kiebae. Di video kali ini gue mau berbagi tips untuk teman-teman gimana caranya milih casing PC ya guys. Casing PC ini anggapannya tuh sebagai rumah ya, rumah dari komponen-komponen komputer yang sudah kalian pilih. Jadi kalau kita milih rumah, pasti kita harus mengetahui sifat-sifat atau karakteristik orang yang atau barang yang tinggal di dalam rumah tersebut. Nah, salah satunya itu yaitu motherboard ya guys. Jadi motherboard itu kan ada beberapa tipe ya, ada ITX, MATX, ATX atau IATX. Jadi kalau misalnya teman-teman pilih casing, maka harus sesuaikan dengan ukuran motherboard. Jadi jangan sampai motherboard ATX dibeliin casing ITX atau motherboard ITX dibeliin casing ATX meskipun muat tapi nanti kelihatan kosong banget gitu. Jadi sesuaikan dengan motherboardnya. Dan yang komponen yang kedua itu adalah GPU. Jadi GPU itu atau VGA card itu kan ada panjangnya. Nah, sesuaikan dengan casing yang teman-teman pilih. Biasanya di website yang jual case PC-nya itu ngasih tahu maksimum length PSU yang disupport sama case tersebut. Kemudian komponen berikutnya ialah PSU-nya. Jadi kalau teman-teman pilih case-nya ITX, maka harus pahami PSU-nya. PSU-nya juga kalau case ITX itu nggak semua jenis PSU tuh support. Mungkin harus SFX, tapi kalau mungkin ATX ya itu mungkin support aja untuk case-case yang PSU yang ATX juga. Lalu untuk komponen prosesor, mungkin prosesor kan sama aja, tapi di atasnya prosesor ada CPU cooler ya guys. Jadi kalau kalian pakai air cooler yang gede-gede, itu juga harus pastiin muat di casingnya. Bisa jadi air cooler kalian tuh kegedean, jadi nggak muat. Jadi harus tahu panjang lebar dari case tersebut. Biasanya juga di websitenya si yang jual case itu juga kasih tahu maksimum CPU, tinggi CPU coolernya itu yang disupport tuh berapa senti atau berapa mili. Nah, kemudian kalau dari penghuninya PC itu seperti itu ya guys. Jadi tips yang pertama itu kita harus tahu karakteristik yang tinggal di case tersebut. Mulai dari motherboardnya, GPU-nya, CPU coolernya, PSU-nya. Kemudian kalau RAM rata-rata semua udah support lah, jarang yang nggak support gara-gara RAM. Kalau SSD atau hard disk sesuaikan aja. Jadi mungkin kalian perlu hard disknya slotnya yang berapa. Kemudian tips yang kedua ialah tentukan budget. Jadi budget ini kita harus tahu alokasi dana kalian yang buat casing itu berapa ya guys. Karena budget ini nanti akan menentukan tips-tips selanjutnya ya guys. Jadi nanti saya kasih tips, bisa jadi case yang kalian pilih itu nggak ada di tips yang saya kasih karena yaitu terbatasnya budget. Tapi kalau misalnya budgetnya udah tinggi, udah misalnya saya nggak peduli budget, yang penting mantap, nah itu bolehlah nanti ikutin tips selanjutnya. Tapi yang tips kedua ini adalah budgetnya, tentuin budgetnya ya guys, maksimal dana yang kalian alokasikan tuh berapa. Tips yang ketiga ialah kita harus tahu airflow dari case yang kita pilih. Jadi pasti kan kalau rumah tuh pengennya sejuk ya, nggak mungkin pengen rumah yang panas. Nah kita pengen tahu, nah biar nggak panas kan kita harus ada sirkulasi udara yang bagus. Nah kita harus cek dulu PC atau casing PC yang kita pilih itu posisi intake sama outtake-nya tuh kayak gimana. Jadi ada angin masuk sama angin keluarnya. Apakah casingnya itu posisi kipasnya tuh bagus atau tidak. Jadi biasanya kalau kipas intake tuh bisa di depan seperti ini, di depan ada berapa kipas, ada 2 atau 3 atau 1 gede banget. Kemudian di belakang harus ada kipas lagi, terus di atas ada kipas lagi, di bawah juga bisa pasang kipas. Nah itu kita harus tahu posisi sirkulasi udaranya kayak gimana. Jadi kalau bisa cari, karena tadi ada sirkulasi udara maka kemungkinan ada debu. Kalau bisa cari yang PC yang ada dust filternya lengkap gitu ya. Jadi biasanya di atas itu ada dust filter, kemudian di bawahnya biasanya di tempat PSU itu ada dust filternya lagi. Kalau bisa di depan juga ada dust filter lagi. Nah itu lebih bagus lagi guys. Jadi
kita debu-debu itu udah nyangkut di dust filter. Jadi ntar kalau mau bersihin tinggal dust filternya aja yang dicopot, kita bersihkan. Kemudian tips yang kelima, kalau bisa cari case yang agak modular. Agak modular tuh maksudnya kita bisa bongkar-bongkar dengan leluasa. Jadi kalau kayak kemarin casing ITX yang saya punya itu kan bisa dibongkar dari yang depannya, atasnya, samping kanan kirinya itu bisa dibongkar sampai tinggal rangkanya doang. Atau seperti ini kita bisa bongkar kiri, kanan, atas, bawah, depan bisa kita bongkar. Jadi nanti pas proses pembersihan juga lebih gampang. Atau pas ngerakit juga karena bisa dibongkar semua, jadi kabel nyelip-nyelip kemana itu lebih gampang. Dan yang tips selanjutnya itu adalah cabling management tadi yang disebutkan. Jadi kita harus tahu case-nya itu ntar mau sisi taruh kabelnya tuh kayak gimana. Jadi kalau yang bagus itu biasanya udah ada kayak karetnya. Jadi ada karet seperti ini, nanti kabelnya nyelip ke sini. Jadi sebenarnya nggak kelihatan kabelnya kayak gimana. Kalau bisa cari case yang cabling manajemennya gampang. Tips berikutnya ialah cari yang front panelnya tuh gampang diraih atau gampang dicabut colok ya guys. Jadi kalau misalnya yang casing ini dia front panelnya di atas ya, colok-colokan, atau biasanya di depan sini atau di depan sini. Jangan pilih kayak ITX ini ya, ini agak susah karena dia di samping sebelah sini. Nah, kenapa agak susah? Nah, kalau misalnya casing ini nempel tembok gitu ya, nanti mau colok USB apapun agak susah karena dia di pinggir sebelah sini, nanti mentok tembok. Kalau bisa cari yang di depan atau di atas, jadi lebih mudah kalian untuk nyolok cabutnya. Kemudian kalau untuk kecakapan casing ya guys, tips selanjutnya ya cari yang kalau bisa ya temper glass seperti ini, yang bening atau yang hitam biar kelihatan jeroannya, apalagi yang RGB ya, jadi kelihatan warna-warni cakep. Dan case-nya kalau bisa cari yang udah ARGB juga, kayak yang murah kemarin Klasis itu, jadi kipasnya sama LED stripnya dia bisa nyambung. Sama seperti Segot, tapi ini juga dia udah ARGB, jadi udah include di sini udah ada fan udah ada pengaturan RGB-nya, udah ada colokan PWM-nya. Oke, mungkin itu aja tips singkat untuk milih PC ya guys. Saya rangkum lagi. Yang pertama kita adalah harus tahu kita mau pilih casingnya, form factornya apa, ATX, ITX atau MATX, sesuaikan dengan motherboardnya. Kemudian cek apakah case-nya itu udah support maksimum GPU yang kita punya, apakah udah support dengan air cooler yang kita punya tingginya. Kemudian apakah harddisknya itu atau tempat SSD-nya itu nyaman buat nyimpen data, buat nyimpennya. Jadi yang bagus ada tray-nya, jadi kita nggak perlu baut-baut. Kemudian apakah tips selanjutnya apakah ada airflow-nya bagus ya untuk intake, outtake-nya, hawa dingin, hawa panas keluarnya itu harus bagus. Kemudian harus kalau bisa ada dust filternya, jadi debu-debu udah tersaring duluan, jadi kita kalau melakukan pembersihan gampang. Kemudian cari case yang kalau bisa modular, yang bisa dicopot-copot depan, kanan, atas, bawah, atas. Kalau bawah biasanya jarang sih. Yang bisa depan, atas, kanan, bawah, yang bisa dibongkar biar kita ngebersihin, ngerakitnya. Komputer juga gampang. Cari yang cabling manajemennya juga mudah. Kemudian untuk estetika cari yang kalau bisa temper glass, kalau yang model lama itu yang akrilik. Cuman kalau akrilik kalau udah lama dia gampang baret, jelek gitu ya. Kalau kaca dia awet. Cuman hati-hati kalau yang punya anak kecil jangan sampai dipecahin. Lalu yang kalau bisa yang ARGB lebih mantap. Mungkin itu aja. Terima kasih. Kalau misalnya video ini menarik, diklik like-nya, di komen dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.